Tak terima negara Tang sudah diremehkan, pengawal pribadi Putri Liu, yaitu Yue, mencoba mengajak Long Qing duel minum arak. Arak pun dibawa ke tempat itu oleh para pelayan, dan seluruh siswa juga mendapatkan masing-masing satu gelas, terkecuali Ningqi dan Sang. Mereka berdua mengambil 2 gelas masing-masing, karena mereka berdua memang gila minum arak. Sedikit info, Sang memang menyukai arak karena ia memiliki penyakit dingin di tubuhnya yang mengharuskannya meminum arak supaya tubuhnya tetap hangat. Oke, lanjut. Akhirnya, duel pun dimulai. Yue dan Long Qing masing-masing meminum segelas arak mereka. Di saat Yue meminum segelas arak berikutnya, ia pun seketika tumbang karena sudah tak mampu untuk meminum lagi. Sedangkan Long Qing masih dengan santuinya minum 2 gelas arak yang ia miliki. Di sana, salah satu siswa akademi menyadari kalau Sang telah meminum 6 gelas arak tanpa merasakan efek sama sekali. Namun ia tak bisa berbicara dan hanya celingak-celinguk melihat Sang yang banyak sekali minum arak. Yue yang sudah tak mampu minum lagi akhirnya tumbang dan dibawa pergi dari sana karena ia sudah tak mampu untuk berdiri. Dan pada akhirnya, Long Qing kembali memenangkan duel tersebut dan negara Tang kembali diremehkan oleh Istana Siling. Putri Liu sesaat merasa kesal karena Long Qing dan pengawalnya telah 2 kali meremehkan negara Tang miliknya. Akhirnya siswa tadi buka mulut sambil mengatakan kalau Sang telah meminum arak sebanyak 6 gelas. Putri Liu lalu menghampirinya. Ia pun tersenyum, dengan bangga ia mengatakan kalau Sang pemenangnya karena berhasil meminum 6 gelas arak sekaligus, dan Sang dianggap sebagai warga negara Tang. Dan negara Tang menjadi pemenangnya. Long Qing sesaat berdiri dan menghampiri meja Ningqi. Di sana ia bertanya, Sang itu siapa? Ningqi dengan tegas berkata kalau Sang adalah pelayannya dan ia merupakan tuannya. Di sini Long Qing seperti menginginkan Sang, dan ia pun mengajak Ningqi untuk berduel ilmu pengetahuan. Siapapun yang menang akan memiliki Sang. Ningqi menjadi marah mendengarkan hal tersebut, dan ia berkata tidak ada orang yang berhak memiliki Sang selain dirinya, meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Tantangan duel ilmu pengetahuan pun diterima oleh Ningqi. 是公主殿下吗？不，我还有几个问题要请教。我对变难没有任何兴趣，其实也不怎么，所以有几个问题想要请教。 Di sana, Long Qing memberikan pertanyaan mengenai ilmu pengetahuan, dan Ningqi dengan mudahnya menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Long Qing. Kini, giliran Ningqi yang mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Di sini Ningqi mengajukan pertanyaan yang sulit dijawab oleh Long Qing, dan salah satu pertanyaannya itu, apakah setiap manusia memiliki kaus kaki yang berlubang di kaki mereka? Dengan cepat, Long Qing menjawab kalau tidak ada. Tentu saja Ningqi seketika tertawa melihat jawaban dari Long Qing. 的确只是一些小聪明，可皇有点失望啊。 Dan Ningqi bertanya, apakah kaus kaki milik Sang berlubang? Sang menjawab kalau kaus kakinya yang ia gunakan saat ini berlubang, karena mereka tidak mampu membeli kaus kaki yang baru. Seketika seluruh siswa tertawa, begitu juga dengan Putri Liu yang juga ikut tertawa. Di sini Ningqi kembali menegaskan kalau ia orang dari negara Tang, dan ia tak akan memberikan Sang kepada siapapun, meskipun yang meminta adalah sang raja negara Tang sekalipun. Long Qing yang merasa telah dipermalukan sesaat mengancam Ningqi. Ningqi pun berkata kalau ia sebagai warga biasa telah diancam oleh pangeran dari Istana Siling. Tuan Putri yang mendengarkan hal itu sesaat menjadi marah. Ia mengatakan tidak boleh ada satupun seseorang yang boleh mengancam orang-orang dari negara Tang, terutama siswa akademi. Di sini, Liu pro terhadap Ningqi, dan mereka berdua mencoba memojokkan Long Qing, karena sedari awal Long Qing sudah meremehkan negara Tang. Dengan santainya, Ningqi langsung pergi dari sana dan meninggalkan tempat tersebut. Sesaat, Liu tersenyum melihat tingkahnya. Saat Ningqi pergi, ia sempat-sempatnya mengompori Long Qing dengan mengatakan Long Qing dari Istana Siling telah kalah berduel dengannya. Merasa malu, Long Qing beserta pasukannya pergi dari sana. 皇子君，龙庆皇子，
Setelah itu, sang putri memanggil Ningki untuk menghadap kepadanya. 这个小侍女，也不知道失败的角落里，竟有一位偷偷喝酒的小侍。 Singkat cerita, Putri Liu berterima kasih kepadanya karena sudah membela negara Tang dan telah mengalahkan Long Qing di sana. Ningki berkata ia hanya bertindak dengan nalurinya saja dan ia juga tak suka terhadap Long Qing yang mencoba mengambil sang darinya. Hal tersebutlah yang membuatnya melawan Long Qing. Di sini hanya Ningki satu-satunya yang paling santai kalau bertemu dengan Tuan Putri, padahal semua orang tunduk hormat kepadanya. Namun Ningki hanya bersikap biasa-biasa saja. Dan anehnya, Putri Liu tidak memarahi Ningki dengan sikapnya yang tidak sopan kepadanya. 我在想，那个人是你，帝陵怎么看？我也不管朝廷，我只是非常不愿意看到。那位隆庆皇子已经是，而我只是位普通的庶。 是我想的太多了。殿下是担心那位隆庆皇子太过强大。 Singkat cerita, di saat malam, Ming menghampiri Long Qing. Di sini mereka akhirnya saling bertemu semenjak 15 tahun lamanya mereka berpisah. Mereka pun membuang image mereka tadi dan saling berpelukan. Karena bagaimanapun juga, mereka merupakan adik kakak yang terpisah karena negara Tang yang telah menghancurkan negara Yan milik mereka. 哥，我已经有15年没见了吧？是啊，多好。我们苦心经营了几十年的富国会，算了，此次回到成京，值得。隆庆对我的意，哥，我永远不会忘。 唐国和天下所有人都以为你我从古至今，但我们永远不会。 Setelah itu, Ming meminta Long Qing untuk berusaha dengan kuat agar bisa terpilih di ujian tingkat kedua nantinya, karena hanya Long Qing yang bisa mengembalikan negara Yan kembali berjaya. Karena mereka berdua sama-sama pangeran dari negara Yan, maka dari itu mereka akan bersaing dengan secara sehat. Dan siapapun yang menjadi raja negara Yan berikutnya, salah satu dari mereka harus menerima dengan lapang dada, dan mereka pun menyetujuinya. Hari ujian tahap kedua telah tiba. Terlihat Long Qing bersama pasukannya bersiap untuk mengikuti ujian itu. Di lain sisi, Yulian menemui Ningki dan Sang yang saat ini berada di taman bunga. Di sini, ia mengatakan kepada Ningki kalau ujian tahap kedua sangatlah berbeda dari ujian yang pertama, dan ia tak yakin kalau Ningki bisa melewati ujian tersebut dan menyuruh Ningki untuk tidak mengikuti ujian itu. Mendengarkan perkataan Yulian, Ningki dengan santai menjawab kalau ia yakin akan berhasil melewati ujian di sana, karena ia akan berjuang sekuat tenaga agar bisa menjadi murid master di akademi. Tak lama kemudian, Sang memanggil Ningki untuk segera hadir di ujian tahap kedua. Dengan segera, Ningki berpamitan dengan Yulian dan meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, Putri Liu tiba di sana. Terlihat Li Pian bersama sang putri. Guru akademi yang berada di sana mengatakan kalau ujian tahap kedua telah tiba dan meminta Putri Liu untuk segera memulainya. Sebelum mereka melakukan ujian tersebut, guru akademi terlebih dahulu memberitahu kepada semua murid kalau mereka akan mendaki gunung yang ada di sana untuk mengambil sebuah pita yang telah diletak di pohon yang berada di puncak gunung tersebut. Bagi siapa yang berhasil mendapatkan pita itu, maka merekalah yang akan menjadi murid master nantinya. Tahap ujian kedua pun dimulai. 书院代表谢承运，书院代表楚中，书院代表王颖，自愿登山，唐国必胜，书院必赢，唐国。 Terlihat Guru Chow memberikan sebuah bambu kecil kepada mereka yang berfungsi untuk memberi kode.
Di saat mereka sudah merasa tak sanggup lagi untuk melewati ujian tersebut, 把东西都给我揣好了。国皇子隆庆自愿凯旋归来，全天下都知道他生猛无敌。 Long Qing yang bertemu dengan Guru Chao menolak bambu tersebut dan pergi dari sana. 不必了，天佑。你看他，真的。 Tak lama kemudian, murid yang telah mendaki gunung tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Dengan santainya, Long Qing melewati mereka yang ada di sana. Melihat hal itu, Ningqi mengatakan kepada Cuyu bahwa dirinya akan ikut mendaki gunung tersebut. Ningqi yang bertemu dengan Guru Chao juga menolak bambu yang diberikan kepadanya. Guru Chao berpesan kepadanya kalau Ningqi sudah tak sanggup, segera turun dari gunung itu. Terlihat murid dari master yang berada di sana memberikan jebakan kepada siswa akademi, dan lagi-lagi Long Qing dengan mudah melewati jebakan itu. Terlihat di saat Ningqi sedang berpikir keras, Pipi datang menemuinya dan ia mengatakan kalau Ningqi tidak akan menang melawan Long Qing. Ningqi bertanya kepada Pipi cara apa yang harus ia lakukan untuk melewati gunung itu. Pipi yang sedang mengunyah makanan tiba-tiba melemparkan makanan itu dan pergi dari sana. 你选择了这条路，你就得自己走下去。你前面那条路俗称脚下痛，全都靠你保佑我通过2层楼考试。 Tak disangka, Sang juga berada di gunung tersebut dan ia berniat untuk mencari Ningqi di sana. Cuaca yang saat ini terang seketika berubah menjadi kabut. Long Qing yang melihat ke belakang menyadari kalau Ningqi sekarang sudah mulai mendekatinya. Murid yang hendak meneruskan perjalanan tiba-tiba menginjak jebakan yang berada di sana. Terlihat Long Qing yang terkena jebakan itu tetap memaksakan diri, walaupun ia harus menahan rasa sakit yang disebabkan oleh jebakan tersebut. Ningqi yang berada di belakang mereka tak mau kalah dengan Long Qing. Dengan kaki yang terluka, ia berkata kalau dirinya yang akan berhasil mendapatkan pita di sana. Ningqi yang saat ini hampir pingsan bertemu dengan Cheng. Di sini ia menyuruh Cheng untuk segera menyerah. Mendengarkan hal tersebut, Cheng mengatakan kalau ia tak akan menyerah begitu saja. Ia juga memberitahu kepada Ningqi kalau saat ini mereka berdua di tahap yang sama. Tak disangka, Ningqi mengambil bambu yang dimiliki oleh Cheng dan Ningqi menghidupkan bambu tersebut. Sang yang sedang mencari Ningqi tiba-tiba ditarik oleh seseorang. Ternyata Sang ditangkap oleh Junmo. Di sini mereka pun berkenalan. Junmo bertanya kepada Sang kenapa ia bisa berada di sana. Belum sempat Sang menjawab, tak lama kemudian terlihat Ningqi berada di sana. Dan seketika Junmo menjadi teringat kalau ia pernah bertemu dengan Ningqi sebelumnya. 与七海雪山完全不同，为什么每个人都这么说？我凭什么今天有命？他们信你不能信，为什么？危险。 Kini, Long Qing sudah berada di depan pintu Cai. Di sini, Long Qing harus menjawab pertanyaan yang telah diberikan untuk bisa membuka pintu yang berada di sana. Ia mengira bahwa dirinya dengan mudah menjawab pertanyaan tersebut. Alhasil, semua jawabannya tidak dapat membuka pintu itu.
君子不贫。 Ia pun mencoba untuk berpikir kembali. Saat ia mencobanya lagi, pintu itu pun akhirnya terbuka dan ia segera masuk ke sana. Ternyata, saat Long King berada di dalam, tiba-tiba ia mengingat semua masa lalunya. Di lain sisi, Junmo yang sedang berjalan bersama Sang tak sengaja bertemu dengan Pipi, dan Pipi menjelaskan kepada Sang kalau Junmo merupakan orang yang sangat hebat, dan Junmo merupakan murid kedua dari Master. Mendengarkan hal tersebut, sebelum mereka pergi, Sang memberi hormat kepadanya.